Oke, ketemu lagi nih kita. Kali ini kita mau bedah buku Yuval Noah Harari yang 21 Lessons for the 21st Century. Iya, yang ini fokusnya beda ya, bukan masa lalu atau masa depan yang jauh. Betul, ini soal sekarang. Tantangan-tantangan terbesar yang ada di depan mata kita. Apa aja sih yang lagi terjadi? Apa yang perlu Anda perhatikan? Kita coba gali bareng ya. Tepat. Buku ini rasanya lebih, mendesak gitu. Karena bahas krisis aktual, ada ancaman nuklir, perubahan iklim yang udah kerasa banget, terus disrupsi teknologi. Belum lagi soal berita palsu, terus demokrasi liberal yang katanya lagi goyah itu ya. Nah, ya, Harari coba menghubungkan semua isu global ini ke dalam diri kita masing-masing. Gimana sih dampaknya ke kehidupan internal individu? Menarik. Salah satu yang paling sering dia ulang itu kan soal pertemuan antara infotek dan bioteknologi. Betul. Teknologi informasi sama bioteknologi. Harari sampai bilang ada potensi meretas manusia. Wah, ini kedengarannya udah kayak film sci-fi aja. Maksudnya gimana tuh? Jadi kuncinya itu pas keduanya nyatu, bukan cuma maju sendiri-sendiri. Bayangin aja algoritma komputer, infotek ya, Oke. itu bisa baca atau mungkin nanti bisa nulis ulang kode biologis kita. Bioteknologi. Wow. Dan ini bukan ngawang-ngawang loh. Ilmu saraf, ekonomi perilaku, itu udah kasih kita pemahaman cara manusia ambil keputusan. Oh, jadi bukan soal kehendak bebas yang misterius itu lagi. Lebih kayak algoritma biokimia di otak kita aja. Nah, celah ini yang bisa diretas. Berarti AI atau kecerdasan buatan itu bisa jadi lebih paham kita daripada kita sendiri dong. Itu dia kekhawatiran utamanya. Sampai ke hal-hal yang kita anggap manusiawi banget kayak intuisi, emosi. Bisa jadi. Algoritma AI itu kan bisa analisis data biometrik, detak jantung, cara ngomong, ekspresi muka. Dari situ, dia mungkin bisa paham, prediksi, bahkan manipulasi emosi Anda. Mungkin lebih jago dari teman curhat malah. Wah. Dan ini bukan cuma soal manipulasi loh ya, tapi juga soal relevansi ekonomi. Ingat kasus kuda di abad 19? Oh iya, yang tergantikan mesin itu ya, bukan kusirnya yang jadi sopir. Persis. Kudanya yang jadi nggak relevan. Harari khawatir muncul kelas tak berguna secara ekonomi, karena ya itu, AI ngambil alih banyak peran. Wah, dampaknya gede banget ya, bukan cuma soal kerjaan. Iya, Harari juga nyinggung soal otoritas yang geser dari manusia ke algoritma. Kayak kita udah biasa kan pakai Google Maps atau nurutin rekomendasi film. udah jadi bagian hidup sehari-hari. Iya, batasnya di mana kita masih megang kendali, gitu kan? Betul. Pertanyaan itu langsung nyambung ke isu paling krusial menurut Harari, siapa yang punya data? Data, maksudnya data apa nih? Bukan sembarang data soal tubuh Anda, DNA, otak, kehidupan Anda sehari-hari. Ini bisa jadi sumber ketidaksetaraan paling parah nanti. Ketidaksetaraan gimana maksudnya? Bisa jadi ada gap antara manusia super yang ditingkatkan secara biologis pakai teknologi itu tadi, sama manusia biasa kayak kita-kita. Homo sapiens biasa gitu ya? Iya, atau skenario lain, kediktatoran digital. Pemerintah atau korporasi besar monopoli data buat ngontrol kita semua. Ngeri juga ya bayanginnya. Nah, selain teknologi nih, Harari juga bahas soal politik global kan? Katanya cerita liberal lagi krisis. Maksudnya apa tuh cerita liberal? Oke, jadi cerita liberal itu kayak narasi besar yang dominan banget setelah Perang Dingin selesai. Yang soal demokrasi, HAM, pasar bebas itu? Tepat. Bahwa kemajuan manusia itu ya lewat jalur itu. Sempat dianggap udah final gitu kan. Tapi sekarang banyak yang udah nggak percaya lagi sama cerita itu. Akibatnya? Nasionalisme, identitas agama, itu naik lagi. Jadi kayak sumber identitas alternatif, nawarin solusi yang beda. Tapi emang bisa jadi solusi, nasionalisme sama agama ini, buat masalah-masalah kita sekarang? Nah, ironisnya di situ menurut Harari. Masalah kita kan gede-gede nih. Perubahan iklim, nuklir, teknologi disruptif, semuanya levelnya global. Butuh kerjasama antar negara ya? Jelas. Sementara politik kita masih seringkali kejebak di kotak-kotak negara masing-masing. Nasionalisme, identitas agama, kadang malah bikin makin terpecah. Jadi malah bagian dari masalah dong? Bisa jadi. Harari bahkan bilang, agama itu seringnya malah jadi kayak pelayannya nasionalisme modern, bukan kekuatan pemersatu yang universal. Menarik. Menarik. Jadi semua isu gede ini, teknologi, politik, identitas, ujung-ujungnya balik ke kita ya, ke pikiran kita. Betul,
ke dalam kepala kita masing-masing. Wah, ini pasti tantangan banget buat pendidikan dong ya. Gimana nyiapin diri kita, anak-anak kita, buat dunia yang berubah cepet banget, informasi banjir, tapi mana yang bener susah dicari. Jawabannya Harari itu bukan sekedar nambah informasi, justru sebaliknya. Oh iya? Terus apa dong? Yang paling penting itu katanya kelenturan mental, keseimbangan emosi, sama kemampuan buat terus belajar dan menciptakan ulang diri sendiri, seumur hidup. Fleksibel gitu ya. Iya. Mungkin skill paling penting abad 21 itu justru kemampuan milah informasi, ngenalin bias termasuk bias kita sendiri, dan yang paling penting, kenal diri sendiri. Kenapa kenal diri sendiri jadi sepenting itu? Karena gini, di dunia di mana algoritma dari luar sana terus-terusan coba pahamin Anda, bahkan manipulasi Anda, Iya. benteng terbaik Anda ya pemahaman dari dalam. Kenal cara kerja pikiran dan perasaan Anda sendiri itu krusial banget, sebelum orang lain atau algoritma lain yang ngehack Anda duluan. Oke, jadi kesimpulannya nih, kita kayak lagi di persimpangan jalan yang unik banget ya. Teknologi kasih kekuatan hebat, tapi juga tantangan etis baru. Dan eksistensial juga. Iya. Sementara struktur politik sama identitas kita kayaknya belum siap gitu ya, ngadepin tantangan global ini. Buku ini emang nggak ngasih jawaban gampang sih. Nggak sama sekali. Tapi nunjukin betapa urgentnya pertanyaan-pertanyaan ini buat kita renungin bareng-bareng. Setuju. Dan mungkin satu pemikiran penutup nih dari Harari buat Anda bawa pulang. Agak provokatif sih. Apa tuh? Kalau nanti suatu saat ada algoritma yang bisa paham diri Anda, keinginan, ketakutan, bias Anda, lebih baik daripada Anda paham diri sendiri, seberapa berharga sih usaha Anda sekarang buat benar-benar nyelamin cara kerja pikiran Anda? Sebelum, ya itu tadi, diretas dari luar. Ini kayaknya jadi PR kita semua sih, eksplorasi diri yang berkelanjutan.